Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari ke-8 dalam perjalanan 40 hari doa dan puasa nasional yang kita jalani bersama-sama. 17 Februari, renungan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus adalah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pewahyuan ilahi daripadamu, sehingga kami mampu mengerti apa yang Engkau sabdakan. Kami siap menerima kebenaran-Mu dan siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Roh Kudus adalah Allah. Matius 28 ayat 19. Topik Roh Kudus sebagai Allah merupakan sebuah topik penting yang perlu dipahami oleh setiap orang Kristen. Tidak heran bahwa hal ini menjadi sebuah topik penting pokok-pokok teologi yang juga dipelajari di sekolah-sekolah Alkitab. Mereka yang belajar Alkitab menghabiskan banyak waktu untuk meneliti dan mempelajari pribadi ketiga kealahan ini. Agak berbeda dengan fakta yang terjadi di dalam jemaat atau bagi kaum awam, di mana pembahasan Trinitas seringkali tidak terlalu menjadi sorotan penting. Hal ini dapat terjadi untuk menghindarkan pembahasan yang terlalu teologis tentang kealahan yang seringkali dianggap menjadi ranah yang cocok untuk para teolog saja. Namun juga dapat disebabkan oleh cara pandang umum terhadap Allah yang seolah-olah ketika membicarakan Trinitas maka hal itu tidak perlu pemikiran mendalam, melainkan hanya perlu diterima melalui iman. Kedua sikap di atas tentunya salah dan tidak perlu ditiru. Kita memang dipanggil untuk mempercayai Allah dan firman-Nya, namun tentu juga dituntut untuk belajar tentang Dia sehingga kita dapat memahami dengan baik siapa Allah yang kita percayai, serta siapa kita sebagai manusia ciptaan dan penyembahnya. Roh Kudus sering tidak terlalu menjadi fokus pelajaran kita, namun semua kita sangat membutuhkan kehadiran dan karya Roh Kudus. Apabila Roh Kudus apakah Roh Kudus adalah Allah? Saya ulangi pertanyaan ini. Apakah Roh Kudus adalah Allah? Sebuah pertanyaan yang perlu didiskusikan dan dipahami. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang menulis tentang Roh Kudus baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan kedua pribadi kealahan lainnya atau muncul berpasangan dengan salah satu pribadi tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa Roh Kudus merupakan salah satu pribadi kealahan. Matius 28 ayat 19 merupakan sebuah ayat yang menempatkan pribadi ketiga dalam kesejajaran pribadi kealahan. Teologi baptisan yang dianut gereja kita membaptiskan orang percaya di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat lain seperti Kisah Rasul 7 ayat 51, ayat ini menjelaskan tentang kekerasan hati orang-orang pada masa perjanjian lama di mana mereka menentang suara dan kehendak Allah. Namun di ayat ini disebut menentang Roh Kudus. Jika demikian, maka penolakan mereka terhadap Allah dalam perjanjian lama juga disamakan dengan penolakan mereka terhadap Roh Kudus. Dalam contoh lain Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dijelaskan bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Perhatikan bahwa mereka berdoa dan beribadah kepada Allah ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus dalam ayat ini berbicara dibandingkan langsung dengan Tuhan yang sedang disembah oleh para murid-murid. Dengan demikian, tidak ada keraguan akan Roh Kudus sebagai Allah, sehingga baik berdoa kepada Allah atau Roh Kudus, tentu hal itu tidak salah. Pimpinan Allah juga disamakan dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus juga. Amin. Renungan ini ditulis oleh RP. Mari kita akan masuk dalam doa bersama. Kita berdoa agar Tuhan mengampuni kita jika sering tidak terlalu memperdulikan Roh Kudus sebagai pribadi kealahan yang penting untuk kita pahami.
Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan mengajar kita untuk memahami pribadi Roh Kudus sehingga kita dapat menghormati Roh Kudus dengan benar dalam kehidupan rohani. Yang ketiga, kita berdoa agar Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengerti kebenaran tentang kealahan serta memahami kehendak Tuhan melalui pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba datang bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan renungan ini. Ampunilah kami jika seringkali kami tidak terlalu memperdulikan Roh Kudus sebagai pribadi kealahan yang penting untuk kami pahami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami untuk memahami pribadi Roh Kudus sehingga kami dapat menghormati Roh Kudus dengan benar dalam kehidupan rohani kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau mengajarkan kami untuk mengerti kebenaran tentang kealahan serta memahami kehendak Tuhan melalui pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.